Selamat hari Minggu, Shalom Jemaat Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa bukan? Dengan penyertaan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, saudara dan saya boleh melewati hari demi hari kehidupan kita. Tetap di dalam percaya, tetap di dalam berharap. Dia Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oke, kita ketemu lagi teman-teman sahabat semua. Dan sebelum saya menyampaikan perenungan-perenungan yang saya temui selama seminggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur keadaan apapun Engkau tetap memberikan sukacita. Karena sukacita itulah yang menyebabkan tubuh ini jadi sehat. Berkati semua jemaat, berkati semua keluarganya. Demikian juga pengurus-pengurus di tempat ini, siapapun yang mendengarkan perenungan ini, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami, tuntun para hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab melakukan syuting ini. Kami siap diberkati dan doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus. Amin. Baik. Di Jakarta ini kendaraan satu-satunya adalah jalan kaki atau naik taksi. Itu buat saya. Kadang-kadang teman-teman juga nganterin dengan mobil mereka. Tapi setiap saya naik taksi, saya prihatin terhadap supir-supir driver ini. Karena penghasilan mereka drop semua. Saya tadi kesini juga naik taksi. Supirnya berkata, 3 hari Pak, saya cuma dapat duit 70.000. Karena itu saya juga akan memutuskan untuk mudik. Jadi hidup saat-saat ini cuma ada 2 pilihan. Semoga tidak terjadi di dalam kehidupan bangsa ini. Kita mati karena corona, atau kita mati stres, atau kita mati kelaparan. Itu pilihan kita. Makanya pemudik-pemudik ini nggak bisa dicegah. Jadi begini kesimpulannya, sakit nggak sakit kita juga mati kan? Buat saya, mati itu bukan ditentukan siapa dan jumlahnya yang nganter. Tapi mati itu sangat ditentukan siapa yang menjemput kita. Ya,
bukan yang mengantar. Kita lihat dokter-dokter yang kena COVID, anak aja ngelihat nggak boleh kan. Jadi nggak perlu sedih, walaupun saya juga merasakan itu. Tapi yang penting, kalau Anda dijemput oleh Tuhan Yesus, itu semuanya membahagiakan hidup kita. Itu perenungan saya yang pertama. Perenungan saya yang kedua. Saya punya sebuah kisah. Ada seorang raja di usia tua sebelum dia meninggal. Dia punya 3 putra yang gagah, cerdas. Siapa yang akan menggantikan dia? Perlu persaingan, perlu hasil akhir. Maka raja ini memanggil 3 orang putranya. Dia cuma memberikan segulung benang. Benang ini sangat ruwet, super ruwet. Masing-masing dikasih benang. Dan kemudian si ayah ini berkata, aku beri kamu waktu 3 jam untuk menguraikan benang ini. Siapa yang terlebih dahulu mampu mengurai, itulah yang menggantikan aku. Mereka masing-masing masuk ke kamar. 3 jam lebih tidak ada yang keluar. Tapi kemudian anak pertama keluar, dia berkata, ayah, aku menyerah. Kemudian muncul anak yang kedua dan dia berkata, ayah, aku nggak bisa untuk mengurai persoalan ini. Tapi muncullah yang paling bungsu. Dan kemudian dia kasih ayahnya benang ruwet itu terpotong-potong kecil. Dan kemudian ayahnya nanya, ngapain kamu lakukan ini? Kan perintah ayah mengurai. Kenapa kamu potong-potong? Dan saudara tahu jawaban si bungsu apa? Begini ayah. Urusan lain masih banyak yang besar. Ngapain ngurusin benang ruwet? Jadi benang ruwet ini mendingan saya potong-potong waktu hidup saya untuk menyelesaikan persoalan negara. Dan kemudian si ayah memeluk, engkaulah yang menggantikan aku. Ini satu kisah yang sangat inspiratif. Saat-saat sekarang kita memang ada orang-orang yang paranoid. Tapi saya berpikir daripada saya mikirin gua kena corona enggak, mendingan saya berpikir lain, memberkati orang lain. Melakukan pencapaian hidup. Saudara, rata-rata kematian ini yang paling banyak ya adalah orang yang umurnya 60 ke atas. Makanya saya sudah berkali-kali ngomong sama Anda. Yang pertama, kelola pikiranmu selaras dengan hatimu. Sehingga kebahagiaan itu berwujud. Yang kedua, tubuh ini adalah bait Allah. Ini rumah Tuhan dan bukan rumah sakit. Jauh sebelum ada apa-apa, saya memang rajin berolahraga. Dan saudara tahu olahraga saya super murah tapi super ekstrim. Kalau saya ada di rumah, jam 10 pagi saya memulai olahraga saya. Saya cuma pakai celana pendek, dada tidak ada pembungkus, dan kemudian saya tidak memakai sepatu. Karena saya melihat orang-orang sekarang jogging bukan olahraga, pameran merek dan harga sepatu. Ini apa ya, olahraga yang memelencengkan dirinya sendiri. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah minta pertimbangan siapapun, tapi setelah saya jalanin, saya ketemu dokter dan dia berkata, olahraganya Bapak hebat sekali. Jam 10 pagi saya lari di aspal Bapak Ibu. Kalau bisa di kerikil kecil. Panas kan jam 10? Oh panas. Pertama 2-3 kali saya melepuh kaki saya. Tapi saya bertahan terus. Cuma 15 menit kok. Jogging kecil. Di situ saya mendapatkan panas dari bumi. Dan kemudian matahari membakar tubuh saya. Kalorinya keluar.
Dan akhirnya walaupun saya di atas 70, saya tetap sehat. Dan yang ketiga, saya punya prinsip, kematian itu ada catatannya masing-masing. Sebelum saya lahir Tuhan sudah nyatet kok. Bengki, kamu kembalinya nanti tahun ini tanggal ini ya. Ini aja masalahnya. Teman-teman semua, manusia itu bukan hanya sebagai makhluk individu, tapi juga sosial. Salah satu kegagalan dan keberhasilan adalah komunikasi. Banyak teman-teman berkata, saya ini nggak bisa komunikasi. Dan kalau toh saya komunikasi, saya gagal. Dengarkan, saya kasih resep. Ada 2 resep. Yang pertama, pada saat Anda berkomunikasi, komunikasi Anda harus mampu menggugah dan mengubah mindset bahkan hati orang yang saudara ajak komunikasi, ya. Jadi menggugah dan mengubah. Yang kedua, apakah saya gagal karena pembicaraan atau bahannya Pak Bengki? Enggak. Jadi yang kedua, bukan apa yang engkau bicarakan, tapi bagaimana caranya engkau membicarakan. Itulah kuncinya. Jadi sekali lagi, walaupun materinya bagus, tapi kalau Anda gagal menyampaikan dengan cara yang bagus, maka komunikasi itu gagal. Terutama bagi seorang pembicara. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Yang kedua tentunya bahan yang disampaikan. Dan yang ketiga yang saya urai tadi adalah kita harus mampu menggugah dan mengubah pikiran hati seseorang. Dan itu komunikasi yang sangat berhasil. Teman-teman semua yang lagi ada di rumah atau dimanapun Anda berada, buat saya corona ini merupakan momentum. Momen itu adalah saat yang istimewa buat Anda. Tapi momentum itu adalah saat yang mengubah hidup Anda. Dan biasanya terjadinya sekali, paling banyak 2 kali. Setiap orang punya momentum. Saya kasih contoh. Waktu saya pertama kali bertemu dengan Yesus, momentumnya apa? Hidup saya berubah. Mindset saya berubah. Terjadi pertobatan yang luar biasa di dalam diri saya. Itu namanya KKR. Sekarang saya mau tanya dulu. Kalau saya berkhotbah dihadiri 1.000 orang. Kemudian yang bertobat 5 orang. Jadi berapa persen? Waduh, 1/sekian%. Tapi kalau misalnya saya berkhotbah di depan 50 orang. Tapi yang bertobat 5 orang. Berarti 10% kan? Jadi KKR-nya hebatan yang mana? Yang 1.000 orang atau 50 orang? Ya 50 orang dong. Bukan karena banyaknya. Tapi berapa yang dihasilkan waktu Anda sebagai pembicara. Ya. Dan saya harap perenungan dengan materi firman Tuhan ini mampu menggugah dan mengubah. Karena saya sudah berdoa kepada Tuhan, biarlah perenungan online ini menjadi berkat yang luar biasa. Saya berikan waktu beberapa detik, momentum apa yang mengubah kehidupan Anda. Baik, saya akan memberikan satu momentum. Momentum yang saya ambil di sini terambil dalam kitab Hakim-Hakim. Fatsal yang ke-11, ayat yang ke-11 dan 29. Saya bacakan dulu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Perhatikan kalimat terakhir. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ayat yang terakhir,
Kalau Anda membuka Alkitab Anda, di atasnya ada judul Nasar Yefta. Ayat 29, pasal 11 berkata demikian. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta hingga ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Pak, saya nggak ngerti ini cerita, Pak, susah banget. Injil aja susah ngerti, apalagi perjanjian lama. Baik, ceritanya ringkes saja. Ada orang Gilead, jadi orang Gilead ini masyarakat Gilead yang namanya Yefta. Alkitab menceritakan masa lalu dia. Ayahnya adalah panglima atau jenderal bintang 4. Selalu di barisan depan. Perang yang dipimpin tidak pernah kalah, enggak pernah. Berarti hebat ya jenderal ini. Tapi namanya manusia. 100 kelebihan, minim 1 kekurangan. Kenapa dia bisa memiliki 100 kelebihan? Karena dia tidak mau buang waktu untuk memperbaiki kelemahannya. Tapi dia punya waktu untuk mengembangkan kelebihannya. Karena itu saya ingin katakan, saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan, punya kelebihan. Jangan terganggu oleh kelemahanmu. Jangan fokus kepada kelemahanmu, tapi kembangkan kelebihanmu. Nanti dengan sendirinya kelemahan itu akan selesai. Apa kelemahan ayah Yefta ini? Kelemahannya, satu hari dia tersandung perempuan. Alkitab mencatat seorang perempuan sundal. Nah, ayah Yefta inilah dari hasil hubungan dengan perempuan pelacur itu lahirlah bayi laki-laki dan diberi nama Yefta. Tapi perhatikan, di samping kekurangannya, ayah Yefta ini pria yang mungkin gak ada ya pria yang seperti ini. Jeleknya jangan ditiru, tapi kelebihannya kita tiru. Hasil hubungan dengan pelacur, anaknya ini dibawa pulang. Edan gak mas? Ayo, saya mau nanya sama yang pria-pria di depan HP Anda. Ya kan? Kalau Anda berhubungan dengan wanita, terus kemudian punya anak, berani bawa pulang hasilnya? Kalau uang ditunjukkan sama istri, ya kan? Beli mobil ditunjukkan. Tapi anak, loh itu kan anak haram. Dengar ibu-ibu, di dunia ini tidak ada anak haram. Yang haram itu bapaknya yang haram. Anak ini lahir korban nafsu orang tua. Sudah lahir dijudge lagi, dihakimi. Kan gila itu. Mikir dong yang benar. Makanya jangan selalu bikin seminar pemuda remaja nakal. Ayo undang saya. Kita bikin seminar bapak-bapak nakal dan ibu-ibu nakal. Oke? Ya silakan hubungi GBI-REM. Ya. Nah, sekarang perhatikan, saya mau melihat posisi batin mental Yefta. Makin waktu bayi sih nggak terasa, tapi waktu gede dia mulai melihat fisikku kok beda ya. Temperamen semuanya beda. Perlakuan mamanya juga beda. Lama-lama anak ini makin besar, dia makin tahu Bapak Ibu. Dan akhirnya dia tahu. Dan satu saat Yefta mencapai titik batas daya tahannya. Dia diperlakukan sangat tidak baik. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari rumah. Pertanyaan saya, apakah ayahnya mencari? Enggak ada ayatnya. Banyak orang tua menyalahkan anak-anaknya. Banyak anak-anak hilang di tengah keluarga yang baik-baik. Dan waktu Yefta lari,
apakah ada keluarganya mencari? Tidak ada. Tapi Tuhan mencari dia. Dan itulah memang Tuhan. Dia kumpul dengan bajingan-bajingan. Dia kumpul dengan preman-preman. Mungkin kapak hijau, kapak merah. Dia ada di tanah top. Itulah kisah masa lalu Yefta. Dan kemudian Yefta menjadi kepala geng dari preman di tanah top. Satu hari, nah saya suka ngomong satu hari. Hidup ini selalu ada tiba-tiba Bapak Ibu. Di mana Anda nggak siap, begitu dia datang Anda baru mikir, ini kekalahan kita. Makanya Tuhan katakan, bersiaplah, waspadalah, ya, berdoa dan berjaga-jagalah. Sang ayah negaranya diserbu Bani Amun. Ternyata ayahnya kalah. Pada saat hampir melemparkan handuk putih tanda menyerah, mendadak salah satu menterinya ngomong begini, Baginda, tahan dulu penyerahan ini. Bukankah di negeri kita ada geng yang paling ganas? Siapa dia? Geng ini dipimpin oleh Yefta. Yefta itu sang ayah pasti batinnya seperti disambar petir. Apa tanggung jawab seorang ayah? Kalau anaknya punya geng pembunuh, menyalahkan anaknya? Enggak. Apapun terjadi, lingkungan keluarga menentukan. Anak bukan hanya butuh materi, tapi anak butuh kehadiran dan keterlibatan ayah dan khususnya kedua orang tuanya. Nah, akhirnya sang ayah berpikir antara malu, kepentingan, dan gengsi. Bukankah saat ini kita juga berkumpul dengan itu? Malu, kepentingan, gengsi, yang berujung finansial. Akhirnya pertimbangan nggak tahu bapaknya doa nggak, saya nggak tahu. Tapi akhirnya sang jenderal memutuskan, kirim utusan jemput dia. Ini inti ceritanya Mas. Seandainya saudara jadi Yefta ya, Anda diusir, Anda tidak punya kasih, bahkan Anda tidak pernah merasakan dan tidak tahu sosok ayah ibu itu gimana, sosok kakak adik gimana. Anda liar banget. Dan Anda merajai kota Jakarta. Kemudian ayahmu datang. Inilah momentum. Si ayah minta tolong. Lewat menteri ini. Yefta, kalau engkau mau memimpin kami dan engkau menang, engkau jadi panglima kami. Perhatikan, ada takhta, ada pangkat, ada masa lalu. Dia terlalu sakit. Kalau seandainya saudara jadi Yefta gimana? Kalau mungkin saya jadi Yefta, emang gue pikirin, kalau perlu gue matiin sekali itu bapak. Iya kan? Tapi saya heran, Yefta mengambil momentum ini secara luar biasa. Dari mana momentum itu datang? Dari Fatsal 1 ayat 11. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Enggak pernah ke gereja loh, tapi menghadap Tuhan. Agama dan spiritual itu beda. Banyak orang beragama tapi enggak bertuhan. Ayo, setuju enggak? Saya takut kita mondar-mandir kayak setrikaan, kayak bola bekel. Pelayanan tiap minggu, tiap saat. Tapi adakah Tuhan dalam hidupmu? Agama dan Tuhan itu beda. Agama tidak bisa menciptakan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan agama itu ada. Untuk mengajarkan ajarannya. Karena itu saya ingin di Republik ini, kita memiliki spiritual yang cerdas. Agama itu ajaran. Ajaran bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ajaran hidup baik. Tidak ada agama tidak baik. Yang tidak baik adalah manusia. Keputusan inilah, doa inilah,
di mana hatinya dilembutkan. Kalau seandainya dia balas dendam, namanya tidak pernah ada di Alkitab. Tapi dia menekan emosinya, menghancurkan gengsinya, menyiram masa lalunya dengan air yang sejuk. Dia memilih baik. Inilah yang disebut momentum yang mengubah Yefta menjadi segalanya. Jadi langkah Yefta pertama, apapun masa lalumu, apapun hidupmu, bawa persoalanmu ke hadapan Tuhan. Bisa lewat gereja, bisa lewat macam-macam. Nah, setelah dia membawa persoalannya, apa yang dilakukan kedua? Dia membuat nasar. Ini langkah kedua. Nasarnya apa? Dia ngomong begini. Tuhan, kalau engkau menangkan aku dalam peperangan ini dengan Bani Amon, dan nanti aku pulang ke rumah, apa yang keluar dari pintu rumahku pertama kali, aku persembahkan ke dalam tanganmu sebagai korban bakaran. Saudara, perhatikan, ini kunci terakhir. Hakim-Hakim 1 ayat 29. Setelah nasar, apa yang terjadi? Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Pertama doa, kedua bernasar, baru roh Tuhan. Roh Tuhan itu kalau di zaman modern adalah Roh Kudus yang menyertai kita. Dia menghinggapi Yefta. Luar biasa. Ini namanya orang penuh Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus hanya persoalan bahasa lidah atau bahasa roh. Enggak gitulah. Memang kejarlah karunia. Anda mau bahasa roh, monggo. Anda mau bahasa lidah. Roh Kudus itu memberikan peranan-peranan yang dinamis. Pada waktu tertentu dengan cara tertentu. Dia nggak pernah sama. Misalnya begini. Orang berak pasti jongkok kan? Ada orang berak berdiri? Nggak ada. Tapi saya mau tanya. Orang main kelereng jongkok juga kan? Bukan berarti yang jongkok itu harus buang air besar. Enggak, Bapak Ibu. Makanya mindset itu perlu. Saya tadi diingatkan begini. Selama corona di dunia ini, Anda cek, ada orang gila kena corona? Coba dicek. Orang gila memang nggak bisa sakit. Apa tubuhnya lain susunannya? Enggak. Karena orang gila itu, otaknya kagak nyambung dengan tubuhnya. Begitu Anda batuk, begitu Anda demam, wah corona. Padahal kan nggak selalu begitu. Begitu otak kita ngomong corona, tubuh ini menanggapi. Anda stres, jadilah. Gak ada orang gila. Yang ada sekarang orang mikirin corona sampai gila. Gila bersama Yesus itu hebat. Ya. Nah, saudara, cerita singkatnya. Yefta perang dan menang. Kemudian apa yang terjadi? Dia jadi panglima kan? Saudara seneng gak? Tapi ceritanya belum selesai, kawan-kawan. Ternyata waktu Yefta ini pulang, di dalam kisah selanjutnya, nanti saudara baca sendiri. Ternyata yang pertama kali keluar dari rumahnya adalah anak perempuan satu-satunya. Mungkin kalau seorang teolog tahu siapa suami istrinya Yefta, siapa mama dari perempuan ini. Saya seorang praktisi, bukan seorang teolog. Dan ternyata yang keluar, yang menari-nari adalah putrinya. Saudara, saya tahu cintanya Yefta, rasa sayangnya dia kepada anak perempuannya. Aduh, saya bisa merasakan, tapi luar biasa. Kemudian dia ingat nasarnya.
Dan di situ dia berkata, anakku, kenapa engkau mencelakakan aku? Kemudian anaknya menjawab apa di ayat selanjutnya? Papa, kalau itu memang nasarmu, lakukan. Apakah ada anak seperti ini zaman sekarang? Walaupun Yefta itu bajingan, tapi dia mampu mendidik anaknya taat dan luar biasa. Kuncinya apa? Karena dia tunduk kepada Bapa di sorga. Dia tunduk kepada Tuhan. Maka anaknya juga tunduk kepada ayahnya. Para ayah, dengerin saya. Kalau Anda ingin anak-anakmu taat patuh kepada sang ayah, patuhlah kepada Tuhan. Seorang anak hanya ingin melihat bagaimana papanya mencintai mamanya. Sederhana kok. Memang di sini tidak diceritakan siapa istri Yefta. Tapi saya nyimpang sedikit ya, iseng-iseng aja. Saya mau nanya. Banyak pria kan yang nonton ini? Banyak wanita, mungkin Anda istri, saya mau tanya. Apakah suamimu masih bisa cerita tentang keadaan hatinya, tentang keadaan persoalan, atau bahkan sisi gelapnya kepada seorang istri? Rata-rata banyak suami lebih bisa cerita kepada perempuan lain. Karena itu saya ingin ngomong sama ibu-ibu ini. Berikan rasa nyaman dan aman kepada suamimu. Maka suamimu pasti kepingin cerita. Sama seperti waktu Anda belum menikah kan. Apa-apa cerita, apa-apa cerita. Karena suami-suami ini berpikir kalau saya cerita Pak Pengki, saya dihakimi. Konflik, ribut. Jadi nggak punya rasa aman dan nyaman. Sehingga pada akhirnya dia mencari orang lain untuk bercerita. Tapi baik, sebelum berakhir, perhatikan. Kalau seandainya saudara dalam posisi anak Yefta, sang ayah menceritakan kamu akan saya korbankan sebagai korban bakaran. Anda gimana sebagai posisi seorang anak? Tapi perhatikan anak Yefta ngomong begini. Apa yang sudah ayah nasarkan, lakukan. Cuma izinkan aku 1-2 hari untuk berdiam diri. Hebat ini anak, luar biasa. Jadi kuncinya saya ulangi lagi. Kalau seorang ayah taat kepada Tuhan, maka saya percaya anak Anda juga akan taat. Maaf, banyak anak keluarga orang-orang baik ujungnya jadi jahat. Tapi banyak anak penjahat ujungnya jadi baik. Saya memilih itu. Ya kalau bisa ya keluarga baik, anaknya baik. Cuman itu kayaknya mencari mencari jarum di dalam jerami. Kesimpulannya dari kisah Yefta ini, momentum itu punya tanda. Momentum itu lewat hal-hal yang biasa. Momentum itu harus dijawab dengan hikmat Tuhan. Peka, ya, dan akhirnya kita bisa menangkap momentum itu. Dan akhirnya kita diberkati. Apapun yang terjadi, setiap manusia punya momentum. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya berharap momentum ini juga menjadi momentum Anda di dalam kehidupan. Tundukkan egomu, kendalikan masa lalumu, atur emosimu, fokuslah kepada masa depan yang baik. Hal-hal yang bisa memberkati, saya percaya momentum itu akan meledak luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita selesai dan kita ketemu di lain waktu. Dan selama masa-masa gereja ditutup, tentunya ada banyak keresahan-keresahan. Tapi saya percaya ini juga merupakan momentum. Ya, saya cuma bercanda aja, saya nggak ada urusan. Misalnya begini, kalau dulu gereja waktu masih berjalan,
ada waktunya kan kasih persembahan. Tapi kalau sekarang, ini butuh kesadaran. Ini momentum untuk menyalakan sebuah kesadaran. Karena gereja ini milik kita bersama. Gereja ini bisa berjalan karena tanggung jawab kita bersama. Karena itu, walaupun kita tidak berhadapan muka, Anda tidak hadir di gereja, tapi hatimu dan hatiku itu satu bersama hati Tuhan. Mungkin lewat online, ada caranya kita juga memberkati gereja. Berkati saudara, sekali lagi berkati. Saya nggak ada urusan sama duit. Cuma saya punya tanggung jawab moral. Kita nggak usah malu. Saya harus menyampaikan ini. Sehingga gereja kita boleh berjalan dengan baik. Karena uang yang Anda berkati lewat online ini pun akan menjadi berkat untuk kelanjutan gereja kita. Tetaplah sehat, tetap dekat dengan Tuhan, tetap olahraga, tetap berdoa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati dan saya akan berdoa untuk Anda. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu selesai. Walaupun kami tidak ke gereja, karena ada momentum-momentum tertentu, kami harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah yang ada adalah wakil Tuhan. Jadi kalau kami melawan pemerintah, berarti kita melawan Allah. Kami taat Tuhan. Tapi biarlah Engkau bina masing-masing jemaat ini di rumah masing-masing. Tunjukkan jalan yang terbaik. Biarlah kehidupan ini tetap diberkati dan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami kembali di lain waktu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Jangan lewatkan, di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada tanggal 5 April ini. Terima kasih kami sudah diberkati. Kiranya Tuhan terus berkati tim yang melayani, berkati gereja Tuhan GBI Rem di Hotel Ciputra dan juga di Dan Mogot. Berkati kami semua. Dan saat ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan terus damai, sukacita, ketenangan, kekuatan yang baru. Sehingga kami semua boleh tetap kuat dalam menghadapi segala masalah yang ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami keluar lebih daripada pemenang. Karena kami tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Kami akan akhiri ibadah pada tanggal 5 April ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sekarang arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Sekalipun saudara mengerjakannya di rumah, engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa,
cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.